Halo adik-adik kelas 11, balik lagi di materi sel. Kita masih membahas organel sel bagian yang ketiga. Nah, di video yang organel sel part kedua ada kesalahan teknis yang mana mikrofonnya sedang bermasalah. Jadi akan kita lanjutkan di sini ya. Di organel sel part yang kedua kita udah bahas sampai di ribosom. Yang butir-butir ribosom ini, yang mana fungsinya untuk sintesis protein. Nah, kita lanjut organel berikutnya, yaitu ini. Ini namanya vakuola. Nah, vakuola ini ada 3 jenis. Yang pertama ada vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini dia berfungsi sebagai osmoregulator. Osmoregulator artinya pengatur tekanan dalam sel. Yang vakuola yang kedua yaitu vakuola sentral. Vakuola sentral ini berfungsi untuk menyimpan sisa-sisa metabolisme. Dan vakuola yang ketiga adalah vakuola non-kontraktil. Ini berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Kayaknya untuk organel-organelnya sudah habis yang ini di bagian sini. By the way, yang di sebelah kiri ini sel hewan. Struktur sel hewan. Yang di sebelah kanan ini struktur sel tumbuhan. Sekaligus kita akan mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa di sel hewan ini cuma ada satu lapis, satu selaput. Sementara di sini ada 2. 1, 2. Nah, yang ini itu membran sel. Yang ini juga membran sel. Yang di ini nih, bagian terluar pada sel tumbuhan itu dinding sel. Nah, dinding sel kalau pada tumbuhan itu tersusun dari senyawa selulosa. Kalau pada fungi itu tersusun dari senyawa kitin. Kalau pada sel-sel prokariotik, contohnya bakteri, ini tersusun dari senyawa peptidoglikan. Nah, dan dinding sel ini pada tumbuhan itu dia kaku sehingga memberikan sifat keras pada tumbuhan. Tumbuhan kalau kalian cubit, dia akan rapuh kan? Artinya dia tidak elastis kan? Beda dengan kita.
Beda dengan sel-sel hewan. Kalau kita cubit, dia bentuk selnya itu akan mengikuti seperti cubitan itu. Gitu loh. Nah, tapi dinding sel ini bukan organel sel ya. Ini bagian terluar pelindung dari sel. Jadi, bukan organel sel. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat organel-organel sel pada sel tumbuhan. Ada nukleus. Nukleus pada sel tumbuhan itu kecil karena vakuolanya besar. Kenapa vakuolanya besar? Karena vakuola ini berfungsi banyak. Satu, sebagai osmoregulator, sebagai penyimpan sisa-sisa metabolisme, dan sebagai pencerna makanan. Itu. Lalu, si sel tumbuhan juga punya retikulum endoplasma. Sel hewan juga ada. Punya badan Golgi? Ya, punya badan Golgi. Punya apa ini? Kloroplas? Oh, sorry, ini kloroplasnya. Ya. Sebenarnya, kalau pada tumbuhan, itu ada yang namanya plastida, organel plastida. Plastida ini ada 3 jenis. Ada plastida yang menyimpan klorofil, namanya kloroplas. Kloroplas. Dan ada yang menyimpan warna, namanya kromoplas. Dan ada yang menyimpan cadangan makanan, namanya leukoplas. Nah, kloroplas ini berasal dari kata klorofil dan plas, artinya plastida yang menyimpan klorofil. Karena dia menyimpan klorofil, maka dia berfungsi untuk fotosintesis. Iya. Klorofil ini ada 4 macam. Jadi klorofilnya ada 4 macam. Ada klorofil A. Klorofil A ini untuk menampilkan warna hijau agak kebiru-biruan. Hijau biru lah. Terus ada klorofil B. Ini hijau kekuning-kuningan, hijau kuning. Ada klorofil C, ini hijau kecoklatan. Dan ada klorofil D, hijau kemerahan. Oke, itu dulu untuk kloroplas. Yang berikut adalah kromoplas. Nah, kalau kromoplas ini berasal dari kata kroma, artinya warna. Plas itu plastida, jadi penyimpan warna non-fotosintesis. Contohnya nih. Contohnya, kalau kalian pernah dengar karoten, xanthofil, vicosiantin, vicosianin, vicoerythrin, itu adalah contoh dari kromoplas. Jadi di sini ada
karoten. Karoten ini menimbulkan warna kuning jingga, contohnya pada tumbuhan yang berwarna wortel. Wortel ya. Apalagi yang berwarna jingga? Ya, pokoknya yang berwarna jingga atau kuning-kuningan itu pigmennya karoten. Lalu berikut xanthophyll. Xanthophyll ini menimbulkan warna kuning pada daun pepaya yang tua. Oke, lanjut. Phycoerythrin. Phycoerythrin ini erythro. Pernah dengar erythrocyte? Erythro itu artinya merah, seed cell. Phycoerythrin itu adalah pigmen yang memberikan warna merah. Biasanya ini pada ganggang warna merah. Phycoerythrin. Lalu phycocyanin. Phycocyanin ini memberikan warna biru pada ganggang biru. Nah, apa itu ganggang? Ganggang itu alga. Kalau kalian pernah nyelam di laut, terus kalian lihat kayak ada seperti ini loh. Dia tumbuhan menjulai-menjulai begini. Terus ada berwarna coklat, berwarna merah, berwarna agak keapi-apian. Nah, itu ganggang. Oke, lanjut dulu. Leukoplast. Leukoplast ini penyimpan makanan, penyimpan cadangan makanan. Dan dia dibagi lagi menjadi 3. Jadi 1 amyloplast. Amylo berasal dari kata amylum. Plus penyimpan, berarti menyimpan amylum. Gampang kan? Terus ada proteoplast. Apa coba ini? Proteoplast. Betul. Jadi proteo itu artinya protein, plus menyimpan, jadi menyimpan protein. Berikut elaioplast. Apa ini elaioplast ini? Nah, kalau misalnya kakak buat lipidoplast, tahu nggak? Jadi penyimpan lipid. Lipid itu apa? Lemak. Oke. Apalagi yang belum? Oh ya, jadi hewan punya kloroplas? Tidak ada ya. Kalau kita punya kloroplas, maka kita tidak butuh makanan. Kita tidak perlu bekerja untuk menghasilkan duit, untuk menghasilkan makanan. Kita tinggal berjemur di sinar matahari saja dan kita akan berfotosintesis, sudah. Maka hidup kita akan sempurna. Nggak sempurna sih. Maksudnya, kita tuh nggak ada klorofil, makanya kita harus bekerja mencari makanan. Beda dengan tumbuhan. Mereka punya klorofil, mereka cuma butuh cahaya untuk melakukan fotosintesis. That's it. Oke. Sekian dulu untuk organel sel bagian yang ketiga.